Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang organisasi di negara Meksiko. Nama kelompok kami di sini ada Poni Indra, ada Wanda, ada Rosalina, ada saya sendiri, Periansah. Materi pertama adalah profil negara Meksiko. Kata Meksiko berasal dari Mekia. Diucapkan Mexteca, nama untuk kelompok pribumi yang menetapkan di pusat Meksiko pada awal abad ke-14 dan dikenal baik sebagai Edzet. Meksiko adalah negara yang terletak di ujung utara Amerika Latin yang tempatnya terletak di sebelah selatan Amerika Serikat. Ibu kota Meksiko adalah Mexico City. Negara Meksiko bersuku asli Indian, bangsa Edzet. Pada abad ke-16, Spanyol menguasai wilayah Meksiko sehingga bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Spanyol. Meksiko pernah dijajah oleh bangsa Amerika dan Prancis, sehingga Meksiko menjadi negara Republik Federal dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Meksiko merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat di dunia. Selanjutnya saya akan membahas tentang demografis Meksiko. Letak geografis di wilayah Amerika Tengah antara Samudra Pasifik dengan Teluk Meksiko dan Laut Karibia. Luas wilayah 1.972.549 km persegi, letak astronomis 15 derajat lintang utara sampai 33 derajat 3 lintang utara dan 87 derajat bujur barat sampai 118 derajat bujur barat. Batas-batas Meksiko ada 4. Yang pertama, utara perbatasan dengan Amerika Serikat. Yang kedua, timur berbatasan dengan Teluk Meksiko dan Laut Karibia. Yang ketiga, selatan perbatasan dengan Belize dan Guatemala. Yang keempat, barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya ada di iklim di Meksiko. Negara Meksiko memiliki zona tropis dan subtropis. Dengan bagian utara, negara menjadi hangat di musim panas dan dingin di musim dingin, dan bagian selatan berada cukup suhu konstan sepanjang tahun, sekitar 24-28 derajat Celcius. Keadaan penduduk. Pada tahun 2001, jumlah penduduknya 99.600.000 jiwa, pertumbuhan penduduknya 1,9% per tahun, dan kepadatan penduduknya 50 jiwa atau kilometer persegi. Penduduk Meksiko terdiri dari Mestizo, India, Amerika, Kauskakia, dan orang kulit hitam. Bentuk pemerintahan di Meksiko. Republik Federasi, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Bahasa resmi Meksiko adalah bahasa Spanyol, mata uangnya peso, agamanya ada Katolik, Roma, Islam, dan Protestan. Kegiatan ekonomi di Meksiko yang pertama itu pertanian. Hasilnya adalah minyak kelapa, sawit, kapas, beras, coklat, kopi, jagung, tebu, kurma, kacang, dan lain-lain. Yang kedua itu ada peternakan dan perikanan. Hewan yang diternakan adalah sapi, babi, domba, kuda, kedelai, dan ayam. Hasilnya adalah susu, mentega, keju, daging, telur, dan lain-lain. Hasil perikanan yang adanya adalah ikan tuna, sarden, dan udang.
Yang ketiga itu ada pertambangan. Hasilnya adalah perak, air, raksa, emas, timah, belerang, tembaga, mangan, dan minyak bumi. Selanjutnya itu ada pola budaya negara Meksiko. Budaya Meksiko digambarkan sebagai kolektif hierarkis, polikronik, paternalistik, kelompok berpusat, berorientasi pada keamanan, agak formal, dan terkadang-kadang. Masyarakat Meksiko dinilai sebagai masyarakat yang berusaha keras untuk melindungi martabat mereka, menjunjung tinggi kehormatan mereka, dan menjaga nama baik mereka. Keunikan setiap individu dihormati di Meksiko dan orang-orang dinilai menurut prestasi, sikap, kepercayaan, kelayakan, dan karakter. Meksiko dikenal dengan konsep manana. Idenya di sini yaitu bahwa selalu ada hari lain untuk menuntaskan pekerjaan hari ini. Di Meksiko, akad tidak dianggap sebagai kontrak atau kewajiban perusahaan. Komitmen waktu lebih cenderung dibentuk untuk kebutuhan atas rencana pekerjaan akan selesai. Kemudian selanjutnya itu adalah budaya bisnis Meksiko beroperasi di bawah sistem kasta yang ketat. Sebagian besar bisnis dilakukan antara sederajat. Jadi perusahaan internasional mengirim presiden untuk bertemu presiden, wakil presiden untuk bertemu wakil presiden, dan sebagainya. Meksiko sopan dalam situasi bisnis formal, tetapi menjadi lebih rileks sehabis membentuk posisi relatif dalam hierarki dan mulai mengenal satu sama lain. Kunci untuk sukses dalam Meksiko yaitu fleksibilitas, perlunya menyadari norma-norma budaya, menyerupai pentingnya hari libur dan festival. Selain itu, banyak perusahaan Meksiko mengambil pendekatan yang lebih paternalistik dalam hubungan mereka dengan karyawan mereka. Hal ini sering berarti memberikan pelayanan terhadap karyawan. Selanjutnya, perusahaan Meksiko ditandai dengan kekuatan dan pengambilan keputusan terpusat. Walaupun kebutuhan untuk mendesentralisasikan misi dan tanggung jawab diakui, tetapi bos mempunyai kata selesai sebagai kunci pengambilan keputusan. Menurut IPADE Profesor Carlos Ruiz González, kelompok khas Meksiko bisnis atau grup terdiri dari beberapa perusahaan yang sangat bermacam-macam yang beroperasi dalam hubungan kekeluargaan, saling percaya, dan cooperation. Keseluruhan grup biasanya dipimpin oleh CEO yang kuat yang sering juga sebagai pemegang saham utama, mengurangi lapisan manajemen sehingga direktur sangat dekat dengan operasi. Di sini ada contoh Meksiko itu Grupo Bimbo. Grupo Bimbo SAB DCV dikenal sebagai Bimbo yang didirikan oleh Lorenzo Cerviche, Jose Temata, Jaime Sendra, Jaime Jorba, dan Alfonso Velasco pada tahun 1945 adalah perusahaan pembuat produk roti yang berkantor pusat di kota Meksiko. Adalah perusahaan terbesar dunia dan mengoperasikan toko roti terbesar di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Chili, Peru, Kolombia, Guatemala, Spanyol, dan memiliki beberapa jaringan distribusi terluas di Meksiko dan Amerika Serikat, yang merupakan perusahaan terbesar ke-9 di Meksiko berdasarkan pendapatan pada tahun 2013. Kemudian di sini ada nama dan merek dari Bimbo. Negara itu ada Kanada dengan jumlah mereknya ada 6. Contohnya itu ada Villaggio, Dempster, Pom Facon. Kemudian ada Amerika Serikat, jumlah mereknya ada 20. Contoh ada Sara Lee, Nyonya Bair, dan Air dengan jumlah mereknya ada 16. Contohnya ada Bimbo Marinella dan Bayal. Kemudian ada Amerika Tengah, jumlah merek
Contohnya itu ada Monarka, Ideal. Kemudian ada Amerika Latin, jumlah mereknya itu ada 26, contohnya ada Pullman, Pulsvita, dan Nutrela. Kemudian ada Eropa, jumlah mereknya ada 2, dengan contohnya ada Elang dan Bimbo. Kemudian ada Britania Raya, jumlah mereknya itu. Kemudian ada Asia, jumlah mereknya ada 2, contohnya ada Bimbo dan Panen Emas. Next. Di Meksiko, terdapat penolakan kuat terhadap perubahan karena perubahan yang berlaku kebanyakannya radikal dan merangkumi perubahan gaya budaya dan sekaligus mempengaruhi perspektif buruh, cara melakukan sesuatu, dan proyek kehidupan orang. Bentuk atau teknik pentadbiran yang baru dapat dengan gayanya pada nilai budaya tradisional yang tidak berubah, karena hasil yang diperoleh mengecewakan dan mempunyai kesan langsung terhadap productivity dan quality, dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam pengertian ini, nilai-nilai yang sangat tertanam dalam budaya Meksiko adalah keluarga, agama, hubungan interpersonal, konsep kerja dan lihat, kepekaan emosi, tempat kerja, rasa hormat, dan kesopanan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini ada kesimpulan. Meksiko sejak dulu hingga sekarang merupakan sebuah masyarakat otoriter. Pengusaha di sana mencari pekerjaan yang menurut penuh rasa hormat dan patuh, inovatif, kreatif, dan mandiri. Pekerjaan Meksiko cenderung berorientasi pada aktivitas ketimbang pemecahan masalah. Ketika seorang asing datang dan memasuki bisnis di Meksiko, ia akan terkesan oleh atmosfer yang hangat dan ramah. Di Meksiko sangat dijaga yang namanya keharmonisan, hubungan yang baik antara setiap lini yang ada. Sekian dari informasi materi kami hari ini tentang organisasi budaya di negara Meksiko. Saya akhiri. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.